Di belakang masih ada satu main lagi. Sandi bakal nembakin karena pada itu dia whip. Ya. Ini dia. Inilah dia Kalahari ternyata. Kalahari pesawat langsung melintas saja. Kita sudah melihatnya. Ini dia match ketiga per-6 map Kalahari Free Fire Asia All Star. Let's begin. Yes, dan kita lihat di sini view-nya dari tim Falco dan inilah ya, pesawat dari area The Mess menuju ke arah Santa Catarina. Dan kita lihat sini dari tim Thailand udah ada mengambil Foundation dan juga Hampton yang ada di kiri atas dari map Kalahari. Yoi, dan ada di Stone Ridge di mana ada 3 tim langsung turun ke arah bawah, tapi tim 3 itu langsung turun dan ngeluting pastinya. Di atas juga ada tim Indonesia ternyata, Mozilla dan kawan-kawan bertemu dengan Ledda dari Kumis Hyper. Wah, bakalan ada terjadi fight untuk kedua tim dari Indonesia di daerah Comment Post. Yep, dari tadi memang sering banget tabrakan ya tim Indonesia ya, karena mereka juga nggak tahu satu sama lain ya kan. Ya ada musuh di depan ya, udah hajar. Daripada gue yang dihajar ya kan. Bener. Dan kita bakal berpindah ke arah tim Chill di mana mencoba melooting ke arah Hampton, di mana sudah ada megang plasma gun dan juga VSS sekali lagi senjata yang sangat di buff untuk di Free Fire karena ada damage poison. Tapi kita lihat di sini Budi 01 berhasil mendapatkan Somanta di daerah lain, di mana ini Sugar Daddy bakal coba bergerak ke arah tempat lootingan berikutnya. Sultan juga berhasil di-knock. Oke, dengan VSS-nya mungkin terkena poison-nya. Bener, 2 orang berhasil di-knock dan kayaknya tinggal Puyu dan juga Tebaklah yang harus melarikan diri terlebih dahulu karena mereka juga belum dapat lootingan senjata. Dimana harus kehilangan 2 teman dan dikelaskan begitu saja, Budi dan juga Sultan yang nggak bisa di-revive, harus ditinggal begitu aja. Yes. Nah, ini benar-benar untuk fight-nya mungkin emang nggak aware juga, emang mungkin nggak tahu juga posisi karena juga Kalahari sendiri ini banyak banget kompon-kompon yang bisa mereka manfaatkan ataupun untuk metanya sekarang pun kita untuk Kalahari kita ada grapple hook gun-nya juga kan untuk bisa lebih enak lagi kayak misalkan untuk naik ke bangunan gitu kan ataupun naik ke batuan-batuan yang ada di Kalahari ini benar-benar enak banget buat rotasi-rotasinya gitu. Karena memang di Kalahari sendiri kan bentuknya itu kan banyak kayak curamnya ya. Curamnya, kayak turun naiknya pakai grapple hook tuh guna banget. Kayak gini nih, kayak kapal karam gini kan. Iya, dan grapple hooknya pun cepet, nggak lambat gitu. Karena kalau misalkan lu tembak ke atas, terbangnya cepet. Cepet, benar. Malah yang menurut gua agak kurang ini gue pribadi itu yang hoverboardnya. Oh, hoverboardnya ya. Karena kalau misalkan lu gak nge-sprint atau gak dipencet itu kan pelan banget jalannya. Pelan banget jalannya. Dan sedangkan kalau misalkan dipencet kencang itu susah gerakinnya. Nah, iya ada apa ya stabilitas buat gerakin kanan kirinya tuh enteng ya. Iya, jadi menurut gue itu guna banget sih kalau misalkan buat rotasi ke satu sisi ke sisi lainnya aja. Tapi kalau misalkan buat dipakai rotasi muter-muter jauh sih enggak, mendingan kaleng. Mendingan jalan kaki lah kalau gitu ya. Mendingan jalan kaki. Iya, jalan kaki daripada pakai ini kan hoverboard. Dan kita di sini dari tim Iri bilang bos, dari tim Indonesia masih menyisakan Puyu dan juga Tebaklah mencoba melakukan lootingan di kapal karam di Santa Catarina. Iya, Iri bilang bos. Iri bilang bos. Dari mana Wawan sudah menerima banyak damage dari tim yang ada di high ground sana. Sudah lawan 4 ya jadi masalah juga kali ini. Dari tim lawan juga menekan atas Imba berhasil dengan Raju India di atas sana bakal timing terus saja. 2 orang berhasil di-knock dan tinggal 2 pemain lagi. Apakah bisa di-revive? Masih belum kelihatan. Raju sana sudah bakal langsung coba dieliminasi oleh Imba dan berhasil mendapatkan 1 kill tambahan. Di mana Randa menggunakan SKS-nya masih coba untuk terus di tapping ke arah 2 pemain tersisa dari India, ada Someta dan juga satu temannya yang masih berdiri di satu obstacle ya. Yap, dan kalau misalnya kita lihat juga ini posisinya enak banget dari tim Sugar Daddy. Mozilla dengan plasma gun berhasil mendapatkan 2 pemain India sekaligus gitu saja. Dari sisi lain itu dia Mozilla sekali lagi berhasil langsung pulangin ke lobby Promit. Yes, tapi masih ada 1 pemain dari India yang masih survive ya, karena juga kita lihat 12 tim masih hidup, masih ada. Jadinya hanya berkurang beberapa pemain saja dari masing-masing tim, jadi masih bisa untuk menyelamatkan placement. Dan sudah ada Nayem dari tim Desi Boys. Posisi cukup enak ada di atas, tapi di bawah kita lihat Jonty langsung dipulangin 2 orang dari Vietnam, Lau Giu sama satu lagi tadi Rilang buruan namanya.
Yes. Langsung dikirim aja ke lobby. Tapi di atas ada danger zone juga, cukup bahaya. Ada danger zone juga yang dimana dari Meo Game dan juga Kelly Game dari tim Non lah masih coba bertahan dan mencoba menghindari danger zone, karena danger zone sendiri untuk update sekarang sudah nggak bisa dianggap remeh. Bener. Karena udah bukan lagi dibilang mitos, is real ya. Gue juga pernah tuh lagi jalan gitu kan, kena danger zone. Gue kira kan emang gak bakal kenal lah, apaan sih danger zone doang gitu ya. Iya. Mati gue. Mati selesai pokoknya ya. Selesai kalau kata Budi ya. Iya, mati selesai makanya. Jadi danger tuh jadi third party jadinya ya. Bener. Apalagi kalau misalkan lagi ngumpul banyak gitu kan danger zone kan, satu squad gitu ya, langsung hilang kan, sakit hati. Sakit gitu. hati. Apalagi bener. di sini price poolnya aja buat yang influencernya $30,000 US gitu. dollar kan. Wah. US dollar ya kan. Wah, Gede itu. Gede banget itu, makanya kan Gede. jangan disia-siain cuma mati sama danger. Aduh. 30,000 itu ada ribunya. Bukan. Nolnya ada 4 jadinya ya. Itu makanya. Coba ntar kalau ini bagi-bagi dikit lah ya. Jangan sampai nanti di komen. Wah, Aduh. turnamen gede kan cuma 30,000 hadiahnya. Aduh. USD-nya jangan lupa. USD-nya jangan dilewatkan ya. Karena ada yang kayak gitu juga, USD-nya lewat. Nah. USD-nya jangan lupa dolar Ini kan total full price-nya 80,000 US dollar ya kan, dibagi 2 sama pro playernya gitu kan. Ya, Benar. pro playernya $50,000 US dollar ya. Ya, Jangan $50,000. Bukan, Itu bukan. Itu buat makan pun susah. Kalau segitu. Oke, dan kita kembali ke game di mana Non lah masih dengan 2 pemain yang masih survive ke arah Refinery, di mana gue ingat gue pernah sempat juga bermain di Kalahari bahwa di Refinery itu ada 3 toolbox yang bisa dipakai, dan di masing-masing panggungnya itu juga ada 1 toolbox yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Tapi kita belum tahu juga, ataupun dari pemain-pemain Asia ini bakalan fokus ke toolbox ataupun emang rotasi mencari info zone, karena info zone sendiri juga untuk di map Kalahari ini masih agak terbilang susah, langka banget. Bener. Dan juga map Kalahari ini lebih besar daripada Lebih besar. Purgatory dan lebih lama pastinya gamenya. Yap, benar Nih, banget. Dan ada ini juga cosplay jadi ada boxnya. tricky juga gitu kan, tempat-tempatnya kayak gue cek di mes tuh agak ribet juga. Kalau lu nggak hafal sama pattern-pattern yang ada di mes itu susah banget sih buat ngeduel. Nah, makanya ini juga mereka masih nge-hold position aja karena zona juga masih begitu besar kalau misalnya kita lihat. Bahkan tim Falco sendiri masih diem di satu tempat, nggak bergerak, cuma kayak ke scouting aja, muter-muter. Di belakang ada 1 orang, tim 3 yang tinggal sendirian. Gue rasa udah harus dimakan oleh zona juga. Ini dia Pegasus Sonita dari India. Yap, benar banget. Pegasus dia sudah mengantongi 2 kill, tapi dari satu pemain dari Indianya harus benar-benar try hard untuk bisa lebih survive lagi di placement selanjutnya. Ini Congan, Congan, Angel ya. Congan ya. Congan ya, kalau di Indonesia Congan ya. Waduh, jangan. Dan Mereka juga masih nge-hold position sama, masih ada di satu compound juga karena memang zonanya tuh benar-benar besar banget. Banyak banget building yang bisa jadi buat tempat perlindungan. Ini ngebuat lu yang mau rotasi sulit. Wah, tapi di sisi lain ternyata Indonesia berhasil jatuhkan. Yes. 1 orang ya berarti. Oh, di mana dari Randa sudah bakal tapping adalah Ledda dengan AK-47-nya di daerah command post, di mana Mozilla tertahan di belakang sana menggunakan VSS yang masih coba untuk di tapping. Ada Poison juga yang masuk ke Ledda, agak cukup berbahaya, hati-hati. Dan inilah dia 2 tim Indonesia yang bakal bertemu, di mana dari Imba, di mana Mozilla cukup baik sekali backup on firing yang menggunakan VSS. Bener, nempel dikit kepala, keluar dikit kepala Sukuna, tapi Deandra berhasil mendapatkan Mozilla, berhasil udah gitu ya, masih terlalu jauh dari teman-temannya. Wawan juga melakukan rotasi bersama Imba JR. Di sebelah kiri ada Ran MKS yang juga menjadi bahaya untuk tim dari Kumis Hyper. Tapi kali ini juga ada bagi tugas 1 orang ada di bawah. Ya, kita lihat FDW ya. Yap. Tapi Mozilla gak bakal bisa diselamatin sih. Mereka memilih untuk maju terus. Wawan gak bisa mundur lagi. Kalau bisa mereka mundur, mereka bakal kena tembak lagi. Yes. Dan itu dia yang gue bilang. Ya, di mana Wawan dan juga duonya banyak terpasang ya kan di tengah ketika mau naik ke arah command post, jadinya emang sulit banget untuk ngelapatin Mozilla. Dibiarin begitu saja, dan dari tim Indonesia bakal langsung coba tarik mundur lagi, bergerak ke arah sisi kiri, tapi dari GLB 09 ya, GLB 09 mencoba untuk melakukan pengejaran ke arah tim dari Indonesia, tim dari Wawan MKS atau Sugar Daddy. Yep, tapi kali ini kalau misalnya kita lihat, ini tower bisa dibilang menjadi suatu tempat yang kuat banget untuk defender. FDW berhasil mendapatkan Imba JR, berhasil mendapatkan gitu aja. JLB langsung maju ke depan, terobos terus dan masih mencari keberadaan musuhnya ada di mana. Yes, di mana Imba sudah berhasil di revive, dan kita lihat di sini JLB bakal coba langsung. Ada Karnya berhasil mendapatkan 1 kill, di mana dari JLB masih menggunakan pop up blue wall. Ada Randa yang bakal langsung coba ditargetkan dengan Kar 98-nya. Masih coba untuk
tapping. Ada FDW berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari Wawan. MKS menyisakan Randa. MKS akan Randa dan akhirnya Sugar Daddy harus puas di posisi ke-12. Sangat disayangkan sekali dari Sugar Daddy nggak mendapatkan poin maksimal, kembali harus bertemu dengan saudaranya dari tim Indonesia. Yes. Memang selalu kayak bentur gitu ya, karena nggak satu sama lain juga, tapi bakal pindah dulu ke arah tim Vietnam yang lagi perang juga satu sama lain bersama saudaranya. Bakal harus di end gitu aja karena Chongan di bawah nggak bisa ngapa-ngapain, di balik luas bakal coba di tapping, bakal coba dikikis oleh Camchan dengan AK-47-nya. Kayak gitu Chongan bakal berlari begitu saja karena udah kritis banget nyawanya dan nggak bisa kemana-mana kali ini. Yes. Nowhere to go. 2 versus 2 ya dari tim FFVN Esport dengan saudaranya sendiri, di mana Haidang dan juga Chongan yang masih coba melakukan medkit terlebih dahulu. Di mana Chongan ada Haidang juga melakukan strafe ke arah tim dari Camchan. Oh ini ya Haidang. Panas. Iya, Haidang. Oh iya, benar masuk juga, Indonesia masuk. dia. Yes, dan kita lihat di sini masih coba untuk terus menjaga posisi dari Chongan yang melakukan medkit, dan zonanya masih berpihak ke 2 tim yang ada dari tim Vietnam sendiri ya. Mereka satu sama lain, tapi di sini juga dari Chongan dan Haidang cuma coba untuk nge-strafing, pastinya masuk ke dalam building juga, nggak mau ngasih lari 2 orang yang ada di depannya. 2 orang itu sama dengan 4 poin eliminasi, lumayan banget. 4 poin ya 4 kan. poin benar. Di sini kalau misalnya kita lihat dari poin eliminasi sendiri, Kumis Hyper masih paling tinggi, ada 4 poin eliminasi, berarti udah 8 poin diamanin sama mereka. Benar. Dan mereka sekarang di posisi ketiga, itu suatu yang bekal yang bagus banget, meskipun tadi lawannya dari tim Indonesia sendiri dan harus menggeser tim Sugar Daddy, malah masih ada di bawah lagi ya kan, karena mereka harus tusun kali ini. Yes. Dan sayang kita mau lihat juga view dari tim Indonesia yang dimana dari burung puyuh ternyata Bang Kulgar masih selamat ya. Masih survive. Masih ada Bang Kulgar di sana Bang Kulgar masih coba mengamankan placementnya, dan kita berpindah ke arah Falco di mana dari Arrow sudah menggunakan satu baju box kayunya. Kalau di Kalahar sendiri, kalau misalkan main di pinggir zona agak kurang diuntungin sebenarnya. Karena lu lihat deh, itu banyak banget kayak buildingnya, terus tiba-tiba sungai, terus daratan, turun naiknya. Kalau misalkan main di pinggir-pinggiran bisa rugi, malah bisa dibilang. Rugi benar, karena juga mereka juga bisa juga akan dapat view-nya juga dari high ground banyak banget. Dan kita lihat di sini dari Soneta bakal coba melakukan firing, tapi sudah hilang juga satu pemain pakai grapple hook berhasil selamat. Dan kita bakal lihat di sini tim Pegasus Soneta akankah masih bisa selamat, karena di depannya sudah ada tim dari GLB Kumis Hyper yang sudah langsung menghadang. Ada Diandra yang bakal bertugas untuk menjaga sisi belakangnya, dan ternyata dari Letda sendiri sudah berhasil mendapatkan Guina ya. Oke, dan Soneta masih bisa belum terlihat lagi di mana Tongkla bakal turun rotasi, udah bagi tugas cukup lebar. Nampaknya kali ini masih ada Bepuyuh Kulgar yang masih coba untuk berpindah rotasi kali ini, masih berusaha untuk mengamankan placement point juga, nggak mau tusun pastinya. Yes, perlahan-lahan tapi pasti ya Bang Kulgar ya. Betul sekali. Perlahan-lahan masih pasti untuk bisa masuk ke zona, dan dari Nonla berhasil langsung di wipe out di posisi ke-11. Sangat disayangkan sekali. Bener, karena ini gapnya udah cukup jauh dari posisi ke-7 sampai ke-12 tuh gapnya bener-bener jauh ya kalau dibanding 1 sampai 6-nya. Jadi kalau misalkan lu tusun atau di posisi 7 doang tuh udah sayang banget. Tapi kita lihat di bawah udah ada tim Thailand juga, dan ada tim India yang lagi perang juga, di mana Joe dan Amit Bai udah berhasil di knockdown. Kita lihat juga Wolf berapa posisinya cukup baik juga dengan sebelum bakal coba ke depan, tapping terus, coba untuk mengikis Wolf. Cici bakal coba untuk berpindah, udah semakin dimakan oleh Zora. Joe berhasil dijatuhkan, dan Iri Blanc Boss juga berhasil eliminasi di posisi ke-10. Tinggal 9 tim tersisa. 1 orang Cici berhasil melarikan diri nampaknya. Ada Cici di sana terlihat dan berhasil terkena critical damage dari GT Army. Chill bos, tapi harus terkena knockdown juga. Di mana Letda juga berhasil jatuh oleh Soneta yang tinggal sendirian kali ini. Tapi Pegasus berhasil dilumatkan dan eliminasi di posisi ke-8. Tinggal 7 tim tersisa for. Yes, di mana dari tim Indonesia sendiri bakal ada gempuran juga dari sisi kanannya, di mana dari Dendra bakal coba langsung maju menggunakan Scar Titannya. Ada pop-up yang dipasang dari Bangcu, berhasil mendapatkan 1 ke knockdown. Indonesia berhasil mendapatkan 1 kill eliminasi lagi, di mana GLB dengan Kar 98 yang masih bisa mendapatkan checkpoint, dan di mana Dendra juga FDW juga harus tumbang di satu bukit yang cukup terlihat jelas, dan GLB harus juga dieliminasi. Puas di posisi ke-6 untuk tim Kumis Hyper. Tersisa 5 tim dengan 12 orang yang masih hidup. Ada 79 tapi ternyata justru belum kena ya. Yes, sekali lagi dimakan oleh Zona juga, posisi yang gak menguntungkan. Tapi kita lihat tinggal 3 tim tersisa di sini. Thailand yang bakal coba bergerak masuk ke depan. Masih ada tim India juga. Kalau misalnya kita lihat, ternyata Sandi dan kawan-kawan masih cukup
apa ya namanya, stabil di posisi 3 besar. Kali ini cukup bahaya juga, di mana Jonti bakal nembakan dengan SVD-nya masih belum masuk damage-nya, di mana tim Thailand kali ini berhasil mengamankan kampung sekali lagi, di mana ada strafing dan Rambo berhasil dijatuhkan. Mas, bener banget, di mana dari Sandi sendiri masih memegang M79-nya dan juga VSS masih coba untuk ada spam granat juga yang dilakukan oleh India. Desi Boys di sana sudah langsung masuk ke zona selanjutnya. Devalon masih coba untuk terus mencari posisi. Ada tim dari Vietnam juga yang masih hidup dengan 2 pemain tersisa. Ada Jonti juga yang bakal coba strafing dengan SVD-nya dan berhasil mendapatkan 1 knock atas Tongla. Nah, hati-hati kalau main sama India, jangan di pohon, jangan di batu. Jago mereka buat strafing, ya kan? Yes, benar banget. Dimana di sini Romeo bakal coba langsung maju aja. Ada firing dengan Scar Cupidnya, dipasang lagi satu persatu. Gluon di sana, Sandi sudah terlihat. Hati-hati Sandi mencoba untuk melakukan firing ke arah Vietnam dan harus terkena critical damage 165. Disusul juga ada Jonti. Romeo juga harus tumbang. 2 pemain dari India bakal langsung coba diras saja. Ada Rambo di sana dengan shotgun double barrel, tapi ada M79 yang berhasil mendapatkan 1 kill atas Rambo. Yap, tapi Aida udah cukup merintis Badara, di mana bakal dimajuin lagi. Romeo udah terjatuh, bakal dibalikin. Nayem bakal coba bergerak, kena headshot kali ini. Tongkla bakal coba bergerak, coba di strafing, nembak ke depan. Tongkla cukup merintis, tapi Jonti berhasil dijatuhkan. Di belakang masih ada 1 main lagi. Sandi bakal nembakin karena pada itu dia whip up, berhasil dengan India. Desi Boys takes the booyah kali ini. Yes, Sandi nggak bisa